Monggo kita buka surah Al-Baqarah 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi'alaihim waladdallin. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya
تنفقوا فيه واعلموا أن الله غني حميد billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk ayawaddu apakah menginginkan ahadukum salah satu di antara kalian antakuna untuk mempunyai lahu jannatun sebuah kebun min nakhilin dari kebun kurma wa a'nabin dan kebun anggur tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anharu sungai-sungai lahu dia juga mempunyai fiha di dalam kebun itu min kulli thamarati semua buah-buahan wa asabahul kibar lalu dia menjadi sepuh atau lanjut usia walahu padahal dia mempunyai dzurriyyatun anak cucu du'afa'u yang masih kecil fa'asabaha lalu kebun itu ditiup i'sar dengan angin yang kencang fihi narun yang mengandung api fahtaraqat lalu terbakarlah kebun itu kadzalika yang demikian itu yubayyinullahu Allah menjelaskan lakum bagi kalian al-ayati tanda-tanda kekuasaan Allah la'allakum agar supaya kalian tatafakkaruna mau berpikir ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman amfiqu berinfaklah kalian min thayyibati dari hal yang paling baik maka sabtu dari apa yang kalian usahakan wa mimma dan dari apa yang akhrajna lakum kami keluarkan untuk kalian minal ardi dari bumi wala dan janganlah tayammam kalian memilih al-khabitha yang jelek-jelek minhu dari infak itu tumfikuna
lalu kalian menginfakkannya, walastum, padahal kalian tidak mau, biakhidhihi, untuk mengambilnya, illa antughmidu, kecuali menyingkirkannya, fihi, di dalamnya, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, lagi maha terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-266 ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Munasabah atau hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang selanjutnya ini, kalau ayat 265 itu mengumpamakan perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah karena mengharap ridha Allah. Berarti kemarin kita jelaskan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah karena mengharap ridha Allah, kemudian untuk mengkokohkan hati mereka, maka sesungguhnya perumpamaan mereka seperti orang yang mempunyai kebun, yang kebun itu terletak di dataran tinggi, yang mana dataran tinggi itu kalau kena angin atau hujan lebat dia bagus. Akan tetapi kalau tidak ada hujan lebat, adanya hanya embun, sudah cukup, maka dia menimbulkan dan menghasilkan buah-buahan berlipat ganda. Begitulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharap ridha Allah, jadi diumpamakan berlipat ganda apa yang dihasilkan. Dan begitulah kenyataan yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sekarang, yang mereka itu benar-benar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tidak sedikit orang yang tadinya, jangan lagi kembali kepada Abdurrahman bin Auf ya, yang beliau yang tadinya kosong tetapi dengan kerumahannya lalu kemudian meningkat drastis gitu. Nah, kemudian ayat yang ke-266 ini ayatnya kayaknya belum paham, terjemahannya juga jelimet. Kita maksudkan dulu sebentar. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Jadi ayawaddu itu hanya apakah? Apakah salah satu di antara kalian itu pengen mempunyai kebun? Yang dimaksud dengan salah satu dari kalian adalah orang yang dimaksud di sini orang yang berinfak, akan tetapi karena mani, menyebut-nyebut, ada menyakiti orang dan riya. Jadi ini maksudnya. Jadi apakah pengen orang-orang yang berbuat demikian itu menginginkan suatu kebun gitu ya, yang mana kebun itu min nakhilin wa a'nabin. Nakhil itu kurma, a'nab itu jamak dari inab, artinya anggur. Jadi apakah orang itu pengen dia mempunyai kebun kurma dan kebun anggur, yang mana saking indahnya itu tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah kebun itu sungai-sungai. Jadi bukan hanya satu sungai tapi banyak sungai. Lahu fiha min kulli thamarat, lahu itu kembali kepada orang tadi. Lahu fiha min kulli thamarat, orang itu juga mempunyai di dalam kebun tersebut min kulli thamarat, semua buah-buahan. Jadi ada kurma, ada cilok, cilok gitu, rambutan, macam-macam. Itu maksudnya min kulli thamarat. Jadi bukan hanya anggur atau bukan hanya kurma saja, tetapi kulli thamarat, semua buah-buahan. Akan tetapi orang itu wasabahul kibar, namun orang itu tiba-tiba dia tanpa terasa sudah menjadi sepuh.
walahu dzurriyyatun du'afa, dan di samping sepuh dia juga mempunyai anak yang masih kecil. Artinya anak itu tidak mampu untuk berbuat baik, untuk membajak dan lain sebagainya. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Kok tiba-tiba kebun yang tadinya banyak dengan buah-buahan itu, baik itu anggur, kurma dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba kena angin topan. Yang angin itu keras lalu kemudian mengandung api. Fihi narun fahtarakat. Dengan disebabkan karena angin yang kencang itulah dan mengandung api, lalu kemudian kebun itu ludes kebakar. Maka perumpamaan ini bagaimana seorang berinfak tetapi bukan karena Allah itu diibaratkan seperti orang yang dia itu punya kebun yang sudah mapan. Akan tetapi tiba-tiba kemapanannya itu dia keburu tua, belum menikmati, sehingga anaknya pun juga tidak bisa mengurus kebun tersebut karena masih ada. Kemudian yang ketiga riya. Maka tiga-tiga inilah yang menyebabkan perumpamaan orang itu laksana nanti di masa tuanya itu dia masih punya anak kecil, anak gedenya belum ada, kemudian sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi kemana mau? Itu tafsiran perumpamaan seperti orang. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sangat ada raktirah hubungannya dengan yang tadi. Jadi sama-sama yang tadinya Allah mengumpamakan kepada kita tentang bagaimana kebun orang yang baik itu akan berlipat ganda pahalanya, begitu juga hasilnya. Tetapi sekarang kalau dengan mengerjakan hal yang tiga tadi, maka mendapatkan, diibaratkan sudah ada tanaman yang sudah baik, akan tetapi habis, tidak bisa dinikmati oleh pemiliknya. Inilah gambaran. Intinya di situ adalah kena angin topan lalu kebakar itu gak bisa dinikmati. Karena apa? Karena dia sudah tua, anak-anaknya suruh ngambil juga gak bisa. Inilah perumpamaannya. Maka oleh sebab itulah selagi kita ketika mengeluarkan apapun kepada orang lain, baik itu ke lembaga ataupun pribadi yang sifatnya berkaitan dengan sedekah, maka hendaknya kita mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dilipat gandakan menjadi 700 kali, dan itu didapatkan di dunia didapatkan, di akhirat pun juga didapatkan. Begitu juga sebaliknya, kalau orang dengan adanya sedekah di dunia tidak bisa menikmati kebunnya, begitu juga di akhirat tidak mendapatkan kepahalan dari apa yang dia berikan kepada orang lain tersebut. Itu perumpamaannya. Kita tafsirkan dulu. Qauluhu ta'ala ayawaddu ahadukum. Apakah salah satu di antara kalian itu mengira? Ayawaddu itu artinya keinginan yang kuat. Itu namanya waddu. Sehingga inilah yang menjadi kasar asal kata dari mawaddah. Sering kan? Mudah-mudahan menjadi keluarga mawaddah. Nah itu asal katanya ya waddu. Yang keinginan yang kuat, yang baik, yang indah. Itu. Sehingga yang dimaksud dengan di sini bimaknal mahabbatul kamilah. Dia artinya sangat suka kepada kebun yang rindang tersebut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu melakukan seperti itu, maka Allah membalasnya dengan hal yang tidak baik pula. Sehingga nanti di akhirat, kata beliau, kalau orang-orang yang lainnya karena Allah itu dia menikmati hasil yang dia berikan kepada orang, tetapi kalau dia malah memberikan sesuatu karena dia, itu hanya dia mendapatkan pujian dari orang. Itu pun orangnya pada waktu itu juga. Nanti ketika pulang, udah protes, kurang. Nah, itu riya. Tetapi kalau karena Allah, mau dikit mau banyak, tetap dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sifat manusia itu kurang juga, sehingga diibaratkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laukana wadiyan. Sesungguhnya orang itu kalau seumpama dia diberikan oleh Allah wadiyan, 2 gunung emas, maka dia akan minta lagi kepadanya, akan minta satu lagi, hatta
faqatul maut, sehingga dia itu masuk ke dalam inilah. Maka oleh sebab itu ini adalah pelajaran buat kita. Maka ini adalah termasuk salah satu kalau musim kampanye masuk ini ayat ini. Ya. Tapi sekarang nggak ada kampanye. Tapi intinya ini adalah pengajaran kepada kita, gak harus pada saat ini, tapi besok-besok juga nanti masuk. Karena kenapa? Ketika apa itu pilkada apa itu banyak sekali yang hal-hal yang bukan karena Allah, tetapi karena pengen ini berat nantinya di akhirat. Nah, mujur di sini gak ada kepala desa, gak ada camat juga belum ada gitu ya. Camat masjid tidak apa-apa ada. Nah di sini dikatakan, saya pernah baca itu dari Jawa Timur. Dia mengumpulkan soal di masjid, itu bukan di mana, di masjid. Yang mau calon, mengumpulkan warga, setelah dikumpulkan dia mengatakan, ini bukan ghibah, tetapi menjadikan bagaimana di sini pelajaran yang dapat ambil. Kalau ghibah itu menyebutkan si fulan gini, itu kalau sifatnya enggak pelajaran. Dan pada saat itu setelah itu ditanya, coba jamaah masjid itu butuhnya masjid apa? Ada yang bilang penting, ya udah kalau penting besok ambil, ya ambil. Setelah kemudian orang dipilih kalah, setelah kalah suruh copot lagi penting. Nah itu kan bahaya. Itu bukan karena Allah. Dan itu malu di depan manusia, malu di depan Allah, apalagi itulah gambaran sebagaimana disebutkan seolah-olah dia baik seperti kebun yang rindang, tetapi jadinya malah seperti dihembas dengan adanya api yang melahap apa yang menjadi milik dia. Nauzubillah min dzalik. Maka ini ayat ini intinya walaupun panjang tetapi intinya seperti itu, mengajak kepada kita adalah jangan sampai kita itu mengerjakan 3 hal. Yang pertama ketika kita mengeluarkan sedekah, jangan sampai pertama menyebut-nyebutkan. Kemudian yang kedua jangan sampai menyakiti orang yang diberi. Kemudian yang ketiga jangan sampai ria. Ditambah terakhir itu jangan sampai tidak beriman, murtad. Itu udah langsung habitat amaluhum. Jadi kalau belum murtad hanya 3 itu belum dihapus semuanya, hanya di situ aja. Pahala salat terima, pahala puasa diterima, hanya sedekahnya yang dihapus. Tetapi kalau sudah murtad, semua mau salat habis, sedekah habis, jadi nol. Oh, udah ada kode. Moga Bapak Ibu sekalian dinikmati dulu. Mumpung hangat jadi kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya, tidak mengurangi kenikmatan ibu bapak sekalian sambil kita jalan biar betul ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar Al-Quran ini dari awal sampai anak itu akan ketemu semuanya. Ciri-ciri apa yang ada dalam kehidupan itu ketemu. Nah hanya saja kita itu berkesinambungnya ini baru 3 tahun segini. Kalau seandainya ini mulainya 20 tahun yang lalu, insya Allah udah hatam gitu ya. Tapi kita belum lahir juga kali ini. Gitu. Jadi sebabnya makanya ketika kita ikut meneh gitu kan. Makanya ini diusahakan usul. Mudah-mudahan semuanya sehat gitu ya. Sehingga sampai kepada anak gitu ya. Yang panjang umur terutama enggak kena corona gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini pembahasannya beda. Tadi itu sekat yang keberatan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan bagi orang yang beriman, berarti kita semua. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah kalian dengan infak yang baik dari sekian banyak harta kalian. Tayyib itu artinya baik. Jadi bang tayyib artinya bang baik. Nah gitu. Jadi berinfaklah kalian dari apa-apa yang kalian miliki yang terbaik. Gitu. Maka sabatum dari apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa juga yang telah Allah keluarkan untuk kalian dari bumi.
Jadi kalau sekarang berarti apa terjemahannya thayyibat yang pertama ini? Jadi kalau thayyibat yang pertama ini adalah berinfaklah kalian dari usaha kalian selain yang dari tanah. Berarti ada mebel, ada toko besi, itu masuk ke thayyibat yang pertama. Kemudian ada apa lagi? Juragan, mau juragan apa aja? Juragan telo, makan semua masuk sini nih, thayyibat yang pertama. Pokoknya berinfaklah dari hasil usaha kalian, dari apa yang kalian usahakan yang terbaik. Dan begitu juga usahakan infakkan dari apa yang Allah berikan kepada kalian dari bumi. Berarti yang dari bumi itu adalah tumbuh-tumbuhan seperti padi, beras gitu ya. Makanya kalau kita sedekah itu kepada orang jangan raskin. Nah ini maksudnya nih. Tapi beras yang paling bagus itu maksudnya. Wala tayammamul khabitha minhu. Maka janganlah kalian, ini larangan, janganlah kalian memilih dari apa mereka, baik itu dari tanaman ataupun dari apa yang semuanya itu. Janganlah kalian memilih al-khabitha yang jelek-jelek, gitu kan? Minhu dari harta kalian, tunfikun lalu kemudian infakkan. Jadi perintah yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari usaha kalian, baik itu berupa apa saja, bisnis apa saja yang diusahakan selain hasil bumi dulu. Lalu kemudian berinfaklah juga dengan baik dari apa yang kalian dapatkan dari hasil bumi. Nah, jadi itu kan semua berarti kan. Lalu larangan yang ketiga, wala tayammamul khabith. Dan janganlah kalian itu memilih dari semua itu yang jelek-jelek. Tunfikun adalah kemudian menginfakkannya. Padahal walastum biakhidhihi illa antumidu fi. Padahal kalian seandainya dikasih itu tidak mau, gitu maksudnya. Walastum biakhidhihi illa antumidu fi. Jadi padahal seandainya engkau dikasih apa yang kalian kasih kepada orang itu, kalian sendiri tidak menerima, tidak mau. Illa antum midufi, kecuali mengatakan orang kenapa jelek gitu, maksudnya ini nih, antum midufi itu maksudnya gitu. Maka oleh sebab itulah di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua berinfak dengan cara yang baik dan apa barang yang baik pula. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dan juga maha terpuji. Artinya Allah itu maha kaya, apa yang kalian miliki itu semuanya dari Allah. Dan maha terpuji, apa yang kalian berikan kepada orang itu haruslah sebagaimana terpujinya maha Allah Subhanahu. Maka oleh sebab itu kata para ulama di sini sebutkan, yang disebut dengan at-thayyibat itu sesuatu yang kita senangi. Jadi begitu juga kadang-kadang kita memberi baju kepada orang, bajunya tapi bekas. Tak boleh aslinya loh. Kalau boleh halal dan halal, tapi dalam Quran itu tidak. Yang apalagi yang sudah wes cilik kasihkan, kan berarti udah gak kita suka beribadah. Ini maksud dari ini. Jadi ya usahakan kalau kita ngasih sesuatu kepada orang yang kita masih senang kepadanya. Suatu contoh dulu Nabi itu. Nah, ini bisa dicontoh juga. Pada saat itu Nabi memakai pakaian yang bagus semua, Nabi yang rapi. Terus ada orang kampung mengatakan, "Oh, bajunya bagus. Kamu mau?" "Iya." Dicopot langsung baju. Coba satu di sini, "Oh, ini bagus." Maka ini menandakan bahwasanya yang disukai Nabi itu juga diberikan. Contohnya. Jadi ini pelajaran kepada kita semua, kalau kita ngasih baik itu berupa apa saja, terutama ke masjid. Kadang-kadang yang paling lecek dilecotkan gitu kan, 2.000, ribunya 1.000, tapi dari sekian 2.000 yang paling lecek itu yang masukkan, gitu kan. Maka yang paling baik itu walaupun sama-sama 5.000, 2.000, tapi yang bagus itu yang dibawa ke masjid. Inilah yang disukai. Kalau lecek babul celo aja gak kelem, apalagi diberikan kepada yang untuk mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah
Jadi di masjid itu yang paling bagus itu kita ngasihkannya yang bagus gitu ya. Sebenarnya uang yang paling gak lecet itu sengabang gue ya, karena jarang dipegang oleh banyak orang gitu ya. Maka inilah. Jadi gak apa-apa seadanya, tetapi yang paling kita suka. Kalau yang lecet ya berikan kepada anak biar nanti beli cilau, beli apa gitu kan. Jadi untuk masjid itu yang bagus. Itulah pertama. Kemudian yang kedua, larangan buat kita itu jangan sampai memilah milih yang baik. Dan ini sebab turunnya. Nah, disebutkan, bisa dicatat ini sebab turunnya untuk besok kalau ada yang mau khutbah bagus juga. Sebab turunnya bahwasanya diriwayatkan oleh sahabat Ansar bahwasanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di Madinah ya. Di Madinah itu setiap kali di Mekah, di Madinah itu ada tiang. Jadi setiap panen itu antara tiang satu dengan tiang dua ini ditarik tali, lalu kemudian kurma itu dicandol-candol di situ. Jadi candol-candolkan. Itu cara mereka memberi sedekah kepada orang. Yang diberikan itu adalah kurma yang paling baik. Ya, paling baik namanya balak. Jadi tingkatan kurma itu ada yang mengkel itu namanya balak. Kemudian yang sedang itu ada namanya tamar itu yang biasa yang kita makan itu tamar. Kemudian ada yang paling bagus itu ada namanya sujai namanya. Nah, itu ada tingkatannya. Nah itu yang mengkel itu masih enak. Seolah-olah kita makan sagu gitu. Nah itu ditempelkan. Kok tiba-tiba dari orang Ansar itu datanglah satu orang. Dia memilih agar supaya gak kelihatan orang, ngambil yang jelek kemudian digabungke. Nah, gitu kan? Karena banyak yang bagus-bagus nih. Datang yang terakhir yang jelek, yang bagus dijual, yang jelek diberikan sedekah kepada itu. Biar gak konangan, digabung sama Allah sampai tengah-tengah. Maka setelah melihat seperti itu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Seandainya ayat itu masih turun, kita ketika sedekah itu juga turun juga ayat ini nyedur kita ya. Ini dari sedekah, ini kan berarti Allah Subhanahu wa taala itu melihat bahwa orang ini mana yang baik juga mana yang tidak baik ketika kita melakukan hal semacam itu. Ternyata setelah diberikan baru ditegur oleh Allah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, apakah ada di antara kalian tadi yang berinfak tapi jelek? Maka sini yang mauan gitu, yang menginfak. Oh ya saya sebenarnya digabung biar gak kelihatan tapi ponaman juga ternyata katanya. Maka ini adalah tanda bahwasanya Allah itu maha melihat dan juga maha mendengar. Jadi termasuk juga apa yang kita infakkan di jalan Allah itu semuanya yang baik-baik. Maka itu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan sesuatu yang jelek itu apa ukuran sesuatu yang jelek itu, yang mana kalau kita sendiri tidak suka kepadanya itu jelek. Yang mana kita saja untuk mengambil tidak suka. Suatu hari Nabi dalam Aisyah juga diriwayatkan, suatu hari ada seorang yang bersedekah. Ya, sedekah lalu berupa makanan yang bagus. Tapi dia jarang dimakan. Ya, jarang dimakan oleh kampung itu karena baru. Pada saat itu lalu kemudian Nabi gak memakannya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, wahai Nabi, bolehkah aku mensedekahkan kepada orang yang miskin dari kalangan kita karena ini tidak kemakan? Lalu apa jawaban Nabi? Jangan. Kita aja gak makan, kenapa harus diberikan kepada orang lain? Itu kan contoh. Ini jadinya memberikan kepada orang lain itu sesuatu yang kita itu masih suka. Nah, kita itu suka. Nah, beda dengan antara pedas dan enggak, itu kan selera. Ini dikasih karena pedas, mana orang yang suka pedas begini. Itulah gambaran orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi dua ayat ini walaupun agak panjang tapi intinya adalah yang pertama adalah mengajak kepada kita agar supaya kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai didatangi dibagi dengan kita menyebut-nyebut. Karena dia diumpamakan sebagaimana orang yang punya kebun tetapi ketika mau panen ternyata besoknya sudah habis dibakar. Jadi kita gak bisa dapat apa-apa. Tetapi perumpamaan yang baik adalah diibaratkan seperti orang yang punya taman
atau kebun di dataran tinggi yang hasilnya berlipat ganda, yang suatu saat kapanpun kita bisa memetiknya. Itulah orang yang dengan ikhlas. Kemudian berikutnya, bahwasanya ketika mengeluarkan sedekah kepada orang lain haruslah yang kita sukai, yang bilang kita senang. Sehingga di dalam Ali Imran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Janganlah kalian berinfak di jalan Allah kecuali apa yang engkau sukai. Maka itu inti daripada apa yang kita baca tadi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini ada pertanyaan fikih kemarin. Ya, fikih. Jadi kita biar sama-sama tahu. Dan ini sifatnya ada 3 pertanyaan. Yang bertanya apa dan namanya rahmat itu apa? Jadi satu-satu atau sedikit berapa bu? Tehnya bentar lah. Wes nambah. Jadi yang pertama adalah rahmat. Apakah yang dimaksud dengan rahmat? Jadi yang dimaksud dengan rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia. Dan tanda kasih sayang Allah itu macamnya banyak. Seperti yang pertama yang paling tinggi, rahmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita dijadikannya orang Islam. Ini rahmat yang paling tinggi, Islam dan iman. Kemudian 2, rahmat yang paling tinggi adalah dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini di Al-Quran ada semua. Ya. Kemudian yang ketiga, rahmat yang paling baik itu setelah itu kita diberikannya istiqamah di jalan Allah. Bukan hanya Islam tapi istiqamah. Itulah bentuk-bentuk rahmat. Dan begitu juga banyak. Ini sampai 20-an, ini bentuk-bentuk rahmat. Tapi yang paling tinggi itu adalah keimanan dan keislaman. Itu yang rahmat yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, dengan adanya kita mempunyai Nabi kita Muhammad. Kemudian yang ketiga, apa? Berikan istiqamah dalam hidup kita dengan ucapan amantu billah tsumma istaqim. Itu. Jadi semua rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Yang namanya rahmat tidak ada yang jelek. Namanya rahmat semuanya baik. Semua baik. Maka itulah yang disebut dengan rahmat. Jadi kalau bukan yang enggak baik bukan rahmat namanya, tetapi laknat. Kebalikan rahmat itu laknat. Kebalikannya rahmat itulah rahmat. Maka itu tentang rahmat, itu sesuatu yang baik dibalik. Kemudian yang kedua dari Pak Haji, bahwasanya bagaimana ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kita bacanya asyhadu anla bukan Allah, anla. Apakah sah atau tidak? Kalau sah dan tidaknya sah, karena aslinya itu kan anla, terus nun mati an, kemudian la. Karena tajwid, tapi ketika nun mati ketemu lam, maka seolah-olah Allah. Tapi kalau adzan kita kan udah tiap hari adzan, nggak boleh Allah, tapi Allah ilaha illallah. Tapi kalau orang baru masuk Islam untuk Allah itu susah, apalagi ditulisnya tulisan Latin, pasti bacanya Allah. Jadi tulisan Allah, bacanya Allah, begitu. Jadi tetap sah. Jadi kalau orang baru masuk Islam kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, karena maknanya sama, hanya tidak bacanya aja nggak fasih, gitu ya. Jadi sah. Seperti yang kemarin sama kur nah itu kan masih baru Islam. Jadi untuk masuk Allah langsung fasih seperti kita aneh. Tetapi karena ngapalin suwe ya Allah aja, salah masa. Itu karena dia aslinya memang Allah, tetapi bacaannya Allah. Gitu ya, Allah. Jadi sah usulnya. Tapi kita jangan langsung adat asyhadu Allah. Wah, itu baru masuk Islam mau piye gitu katanya kan. Tadinya gitu. Karena udah lama itu berarti tajwidnya udah bisa. Gitu ya. Itu tentang Allah. Kemudian yang terjadi di masyarakat sekarang. Bagaimana tentang bacaan surat Al-Fatihah di dalam salat?
Nah, surat Al-Fatihah di dalam salat, apalagi khususnya salat berjamaah. Salat berjamaah. Apakah harus kita baca atau diam atau cari waktu kosong kemudian baca? Apa bagaimana? Gitu ya. Nah, makmum maksudnya ya, makmum. Kalau imam kan harus. Nah, ini saya tidak menentukan mana-mana, tetapi saya pendapat imam yang 4 saya sebutkan. Tentu panjenengan langsung menilai sendiri. Sudah tercatat. Ngambilnya di fikih sunnah, kemudian saya ambil juga di ada namanya fikih ala madhahibil arba'ah, fikih tentang madhab 4. Jadi lengkap, monggo. Yang pertama menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu boleh dicatat ya sebagai landasan nanti ketika panjenengan ditanya tetangga atau yang lainnya. Yang pertama, Imam Syafi'i. Sesungguhnya landasan dua-duanya itu hadis. Hadis yang pertama yang landasannya diriwayatkan oleh Syekhain dari Ubadah bin Samah. Beliau mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini yang menjadi patokan. Sesungguhnya tidaklah sah salat itu apabila tidak membaca Al-Fatihah. Itu kan kunci utama. Kemudian kunci yang kedua, idza kanal ma'mum, apabila berjamaah maksudnya, qiraatul ma'mum qiraatul imam, qiraatul imam qiraatul ma'mum. Kalau berjamaah dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan bacaan imam itu sudah bacaan makmum. Jadi kayaknya seolah-olah bertentangan gitu ya. Yang tadinya itu harus baca basmalah Al-Fatihah, tetapi kok ini harus ikut imam. Harus udah pasrah kepada imam. Berarti kan boleh gak baca gitu. Maka dua hadis inilah dibahas oleh imam yang 4. Monggo kita kunci satu-satu. Yang pertama menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, membaca surat Al-Fatihah itu baik itu berjamaah ataupun tidak, jadi makmum ataupun jadi imam, harus membaca Al-Fatihah. Wajib, yufridu artinya wajib menurut Imam Syafi'i. Kecuali masbuk yang dia ketinggalan, tidak harus sempurna Al-Fatihahnya, 2 ayat 3 ayat ikut rukuk gitu ya. Masbuk. Jadi kalau Imam Syafi'i sama, mau jamaah mau gak jamaah semuanya landasannya hadis, tidak sah kecuali ini. Jadi bagi kita yang melakukan membacanya itu termasuk mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang melandasan hadis. Enggak salah juga kan? Hanya saja kita membacanya itu bagaimana posisinya, itulah jangan sampai mengganggu imam. Imam mau baca banter di belakang, yang mau hafal Al-Baqarah lali, jadi gara-gara makmum sing banter kan gitu kan. Nah, itu masalah juga. Harus itu yang pertama. Imam Syafi'i. Kemudian imam yang paling sepuh namanya Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, qiraatul ma'mum imam makruh tahrim. Menurut Imam Abu Hanifah, membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika membaca Al-Fatihah imam itu, maka hukumnya bagi makmum itu makruh yang terlarang, makruh tahrim. Jadi makruh tanzih itu ada makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu artinya mendekati kepada keharaman, gitu ya. Makruh itu kan ada 2, ada namanya makruh tanzih, ada namanya makruh tahrim. Dan ini makruh tahrim artinya mendekati kepada keharaman, berarti tercela gitu. Kemudian beliau melanjutkan fisirriyah wal jahriyah, baik itu dalam salat yang sir ataupun salat yang jahar. Baik itu salat yang jelas seperti maghrib, subuh, isya, ataupun sir seperti asar dan maghrib gitu. Itu menurut Abu Hanifah. Berarti yang dia pasrah kepada makmum, kepada imam, pokoknya aku habis Allahu Akbar ini Fatihah. Kalau yang lain iftitah harus baca gitu ya. Nah, itu Imam Hanifah. Jadi semuanya harus diam, dengerin aja. Itu sampai.
Dan ini mangkana lahu imam faqaratul imam lahu qiraah. Kenapa dalil yang diambil Abu Hanifah itu? Karena sesungguhnya apa yang dibaca oleh imam itulah yang dibaca oleh makmum. Betul juga. Itu yang kedua. Imam Malik. Imam Malik itu imam yang kedua. Al-qiraatu khalfal imam mandubah fis sirriyah makruha fil jahri illa idza qasada mu'aradil khilaf. Nah ini roto apa namanya? Roto lentur ya. Imam Malik mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang menjadi makmum lalu kemudian dia membaca Al-Fatihah di salat-salat yang sir, maka hukumnya sunnah. Seperti zuhur, asar itu sunnah hukumnya, nggak wajib kita ya. Jadi ini sunnah, dianjurkan gitu. Tetapi makruh ketika kita membacanya pada salat jahar. Seperti maghrib 2 rakaat maghrib pertama, 2 rakaat isya sama subuh itu dimakruhkan. Illa idza qasada mura'atan khilaf, kecuali kalau tujuannya membaca itu untuk menyelisihi, tidak terjadi perselisihan. Yang mana kalau nggak baca nanti akan ribut. Nah ini boleh diikutin aja. Itu kalau menurut Imam Malik, artinya kan tentu. Udah, jadi 3 imam itu berbeda semua, ya berbeda semua. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad. Nah Imam Ahmad itu yang sudah paling belakang ya. Tapi beliau itu menjadi salah satu murid Imam Syafi'i juga. Apa kata beliau? Al-qira'atu mustahabbun fi sholati sirriyah fi sultanil imam fi sholatil jahr. Kalau beliau mengatakan kalau salatnya yang sir itu dia disunnahkan sama seperti Malik tadi, akan tetapi kalau salat jahar itu diam itu lebih bagus. Nah, berarti dengerin kan? Maka dari keempat ini kita mengerjakan yang mana semuanya sah. Hanya permasalahannya kalau kita mau mengambil salah satunya dibacanya kapan? Gitu kan? Dibacanya kapan? Apakah harus barengan dengan imam ketika membaca ataupun kita mencari celah? Tergantung. Jadi kalau kita orang-orang Indonesia mengatakan berarti ngambil waktu aja ketika imam itu belum baca ayat, disitulah baca Al-Fatihah. Itu lokal. Itu ijtihad lokal, artinya kita doang yang di alam enggak gitu loh. Jadi kita saja berarti kalau sudah sulit kita baca aja. Artinya kalau Imam Syafi'i itu baca aja enggak apa-apa, waktu mereka baca imamnya membaca surat baca aja, tetapi jangan banter-banter. Sudah. Jangan banter yang mengganggu imam, karena kadang-kadang apalagi sebelah sini imam kalau hafalannya asik baru dihafal 30 kali itu biasanya kena gangguan sidik, ayam berkokok aja jadi kokok hilang gitu lah. Nah begitu juga kalau baca alhamdulillah jadi alhamdulillah nanti semuanya. Maka itu jadi harus mengetahui kondisi. Jadi boleh ya, ternyata membaca itu boleh. Kemudian yang kedua yang Abu Hanifah itulah yang tidak semuanya ternyata sah juga. Jadi monggo kita mau baca boleh, nggak baca boleh juga. Kalau saya mengambil semuanya saya lakukan, semuanya. Jadi kalau ada tertentu yang biasanya itu yang biasanya itu dari Al-Fatihah ke ayatnya suwe banget membuti kiroko, nah saya jadi makmum baca aja. Tapi kalau langsung satu al-dallin amin wadduha wal-lail diam aja. Apalagi membaca inna qaina, itu gak cukup Al-Fatihah kita. Susuk nantinya. Iya kan? Kita baru iya kan itu udah Allahu Akbar di sana. Diam aja kan berarti itu. Jadi inilah kebijaksanaan ulama, makanya kita bermadhab itu penting mengalami madhab. Penting. Karena semua jalur dari Nabi itu semuanya akan melewati ini, yang 4 ini gak bakal langsung kita ujuk-ujuk juga. Maka itu jadi kita menurut Imam Syafi'i, intinya menurut Imam Syafi'i harus baca baik itu salat sendiri ataupun salat gitu ya. Kemudian menurut Imam Hanifah itu semuanya harus tidak baca, baik itu salat sir ataupun salat jahriyah. Tetapi kalau Imam Malik disunnahkan ketika salatnya itu sir.
lalu kemudian dimakruhkan ketika salatnya itu jahar. Itu enak, jelas kan? Kemudian kalau menurut Ahmad itu disunnahkan ketika salatnya sir, kemudian lebih baik diem ketika salatnya itu jahar. Enak. Jadi kita gak tertentu pada itu. Oke. Oke, Pak. Ketika kita ikut jamaah tertinggalnya Al-Fatihah. Nah, itu mengulangi lagi rakaat atau langsung aja? Oke. Atau kalau ketika kita yang disebut jamaah itu ketinggalan ruku, ikut ruku atau Al-Fatihah? Enggak. Ini kan jadi bingung kan? Enggak, matur nuwun. Jadi sepakat ulama yang 4, madhab yang 4, bahwa dihitung satu rakaat itu kalau kita kedapatan ruku. Otomatis kalaupun kita gak sempurna Fatihahnya langsung ruku gak apa-apa, karena itu udah termasuk. Tapi dengan catatan makbumnya tenanan. Tapi kalau main HP dulu belum Allahu Akbar, nah itu beda lagi. Itu yang memang betul-betul kita datangnya itu memang telat tenanan. Tapi dia di masjidnya sebelum adzan di masjid. Tapi belum tamat main HP setelah Allahu Akbar, milihnya disangkanya imamnya itu kan lama paling nanti suwe, nggak taunya baca inna jadinya telat. Nah kayak ini nggak boleh, harus diulangi dari satu rakaat gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar masbuk itu ketinggalan, itu maka dihitungnya waktu ruku. Dan ruku itu pun dihitung apakah permulaan atau bangkitnya, selama masih kita datar gitu. Kalau sudah sami Allah itu udah enggak, berarti harus nambah. Tetapi ketika berjamaah ketemu dengan itu jangan nunggu di atas. Kadang-kadang masih ruku, tunggu aja dulu main HP. Nah, ada gitu kan? Jadi tetap ikut walaupun enggak dihitung satu rakaat, itu antaranya. Betul enggak? Enggak apa-apa. Makruh karena udah cukup. Jadi kita menambah sesuatu yang sudah sah itu dimakruhkan. Gitu ya. Jadi sebaiknya karena sepakat gitu ya. Kalau tadi kan Anda beda-beda, kalau ini sepakat, imam yang 4 itu sepakat bahwa hitungan satu rakaatnya itu adalah kita berada di ruku. Jadi kalau Fatihahnya baru bismillah udah ruku, ya udah langsung aja karena udah ditanggung oleh imam. Gitu nggih. Jadi ragu-raguan seperti itu hilangkan, dan itu ragu-raguan yang belum masuk kepada catatan ragu. Karena itu yang bikin ragu kita sendiri. Ngoten, insyaallah kita sambung lagi, kalau ada pertanyaan kita bahas bersama. Insyaallah itu lebih enak. Ngoten nggih, Bapak Ibu, kita lanjut minggu depan, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.